Pertama terkait dengan kebijakan. Jadi kami di dalam koalisi perubahan untuk persatuan, ini pembahasannya sudah bicara tentang misi apa yang akan dibawa. Dan misinya adalah misi menghadirkan keadilan bagi semua. Dari dulu kita sampaikan. Itu artinya kita ingin serius membereskan soal ketimpangan. Yang sudah makmur, alhamdulillah diteruskan. Tapi yang masih tertinggal, ini yang harus diberikan solusi. Karena itu kenapa kita bicara tentang kemiskinan. Untuk bisa membereskan soal ketimpangan dan bisa menghadirkan rasa keadilan. Jadi di sini pembicaraannya sudah tentang apa rencana yang akan kita lakukan. Itulah sebabnya kalau teman-teman lihat proses yang sekarang kita lakukan berbeda dengan yang lain-lain. Karena ini proses politiknya sudah beres dulu-dulu. Disitulah sebabnya saya sering sampaikan, kami ingin masyarakat itu melihat proses politik sebagai proses untuk rakyat, bukan untuk elit. Untuk rakyat. Dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang. Kemudian terkait dengan suara buruh. Kami melihat begini, ini bukan semata-mata suara sektor, suara profesi. Tapi ini soal seluruh rakyat mau menitipkan amanat kepada siapa dan kepada partai-partai yang mana. Saya mengajak kepada semua, lihatlah rekam jejak. Lihatlah rekam jejak, karena rekam jejak itulah yang menjadi dasar paling otentik untuk memprediksi ke depan. Apakah rekam jejaknya membela kepentingan semua? Apakah rekam jejaknya memprioritaskan keadilan atau sebaliknya? Dan di situ kami tawarkan apa yang sudah dikerjakan di Jakarta dengan buruh. Dan banyak sekali yang kami kerjakan bukan sebagai atraksi politik. Tadi ceritakan Pak Arief. Saya datang kepada tokoh-tokoh buruh, bicara dengan tokoh buruh, tidak ada postingnya, tidak ada mengundang media, bukan, karena itu bukan atraksi, kami mau menghadirkan solusi. Dan kami ingin mereka yang kami ajak bicara itu percaya bahwa gubernur datang ke rumah saya, gubernur diskusi dengan para buruh untuk mencari solusi keadilan, bukan untuk menciptakan persepsi di luar sana tentang si gubernur. Biarkan nanti sejarah akan bercerita tentang apa yang dikerjakan di masa lalu. Dan itu yang kita kerjakan konsisten di Jakarta. Jadi teman-teman mungkin nggak dengar pada waktu itu, nggak apa-apa, tapi biarlah kelak jadi menjadi cerita sejarah kita. Nah, ini akan terus kami jalankan. Serius untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan keadilan, masalah-masalah yang terkait hubungan industrial. Jadi bagi para buruh, para pekerja di seluruh Indonesia, ketika akan menitipkan amanat, lihatlah rekam jejak. Baik itu pribadi maupun kepartean, gitu ya. Lalu soal wakil, saya rasa lebih besar daripada itu, karena ini bicara tentang agenda dan tentang nama-nama. Kalau terkait dengan pimpinan partai atau anggota partai, maka mereka yang berada di dalam koalisi otomatis. Jadi kalau ada aspirasi untuk mengusulkan seseorang dari partainya, maka partainya harus menjadi bagian dari koalisi. Kalau tidak menjadi bagian dari koalisi, ya tidak fair. Ini kan prinsip yang sangat sederhana. Itu ya, makasih. Jadi kaitan dengan tadi, kemungkinan bergabungnya partai lain dalam koalisi kami, ya tentu sangat terbuka. Silakan, kita akan terbuka ahlan wa sahlan bagi partai-partai yang ingin bergabung dengan koalisi kami, PKS, Demokrat, dan Nasdem. Nah, tentu kita ingin tadi menyamakan bahwa platform yang akan kita perjuangkan adalah platform yang sama, termasuk di antara tadi yang dipertanyakan adalah kaitan dengan masalah-masalah ekonomi, khususnya juga dengan dunia pekerja, itu akan kita perjuangkan bersama. Ya, sepakat nggak dengan platform yang akan dibuat oleh kami? Yang kedua, kaitan dengan target-target terhadap buruh, kalau tadi saya berharap kalau buruh ini bersatu, ya 135 juta, saya kira ini akan bisa langsung mengusung Pak Anies jadi presiden, gitu ya. Kalau itu tidak mungkin, ya paling tidak kita ingin
berharap target-target pemenangan itu ya seperti yang terjadi lah di DKI Jakarta misalnya, Pak Anies bisa duduk di kursi sebagai gubernur pada angka 57% ya. Nah, jadi ini yang terus kita perjuangkan bersama dengan partai koalisi yang lain. Yang ketiga terkait dengan berbagai persoalan-persoalan para pekerja migran. Tadi sudah sampaikan bahwa PKS memberikan perhatian dan saya sudah instruksikan kepada bidang ketenagakerjaan untuk terus mengadvokasi berbagai persoalan-persoalan yang terjadi pada para pekerja migran. Jadi secara spesifik mungkin akan disampaikan oleh Pak Dr. Hidayat Nur Wahid. Baik, terima kasih. Terkait dengan pekerja migran di Indonesia di Myanmar yang disekap pada angkanya kadang 20, 30 berapapun itu adalah angka yang tidak sedikit. Kami fraksi PKS melalui Komisi 9 sudah menyampaikan sejak 2 hari yang lalu mengkritisi pemerintah Indonesia yang tidak sigap segera mengatasi masalah ini dengan alasan ilegal dan lain sebagainya. Padahal permasalahannya adalah permasalahan kemanusiaan. Saya apresiasi pemerintah Indonesia yang berhasil melakukan evakuasi terhadap warga Indonesia yang ada di Sudan, 900 lebih dari 1.200-an gitu ya. Nah, di antara mereka bukan hanya pekerja, bukan hanya mahasiswa, bukan hanya pekerja di KBRI, tapi banyak juga yang pekerja migran di Indonesia, baik itu di pertambangan, bahkan juga pekerja migran dalam konteks rumah tangga. Bahkan mereka juga ilegal. Saya baru dari Mesir dan saya bertemu dengan duta besar kita di sana, bagaimana kedutaan Mesir, juga kedutaan Indonesia di Mesir mengadvokasi dan membebaskan dan menyelamatkan pekerja Indonesia PRT begitu ya, atau TKW. Tentu mereka ilegal ya, tapi ternyata juga tetap bisa diselamatkan, dievakuasi sampai ke Indonesia dengan selamat. Nah, tentu saja semangat besar ini harusnya juga diberlakukan terhadap PMI yang ada di Myanmar. Mereka sudah disekap, dilakukan tindakan-tindakan tidak manusiawi. Seharusnya lah pemerintah dan apalagi sudah menjadi tuntutan publik. DPR Komisi 1, Komisi 9 sudah menyampaikan tuntutannya. Saya Wakil Ketua MPR juga menyampaikan, mengingatkan agar pemerintah melakukan kewajibannya untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk warga bangsa Indonesia, dimanapun mereka berada. Dan apalagi selalu dikatakan bahwa rekan-rekan kita, para pekerja asing, pekerja Indonesia di luar negeri itu adalah pahlawan devisa. Nah, janganlah sampai ketika mereka mendapat kesulitan, kemudian pemerintah tidak berlaku yang sigap. Lakukan seperti yang di Sudan, dan juga yang seperti dulu terkait dengan masalah COVID di China, agar kemudian saudara-saudara kita di Myanmar segera bisa terselamatkan. Demikian. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Enjoy weekend.